Film Shazam! Fury of the Gods sudah dirilis dan berikut adalah review no spoilernya dari Moviespedia. Opening dibuka dengan rangkaian adegan yang lumayan menyita perhatian karena penonton secara nggak langsung diajak bertanya-tanya mengenai apa motif dari para antagonis yang sudah dibongkar pada trailernya. Selain itu, kita juga disuguhkan dengan beberapa potret kebrutalan yang membuktikan kalau meskipun antagonis utamanya terlihat lemah secara fisik dan juga jumlah, tetapi sesungguhnya mereka sangat keji dalam melakukan ancaman terhadap manusia. Kalau ngomongin soal karakternya, maka seperti yang ditampilkan pada trailer, yaitu masih banyak didominasi oleh beberapa sosok dari film pertamanya, terutama dari sisi penyihir, Shazam, saudara-saudaranya, hingga orang tua asuh mereka. Sementara itu dari sisi antagonis, maka bisa dibilang memiliki tingkatan kekuatan, kebrutalan, hingga peran yang berbeda-beda. Dan meskipun gue nggak bisa spoiler lebih lanjut, tetapi ada beberapa twist soal antagonis yang gue pikir dengan mudah terbaca di trailernya, tetapi ternyata teman-teman ada karakter yang kembali membuat penonton bertanya-tanya soal apakah dia ini beneran jahat ataukah baik. Di sisi lain ada karakter-karakter antagonis yang juga hadir, meskipun menurut gue kemunculan mereka nggak lebih dari sekedar hiasan aja. Nah, di antara beberapa karakter yang muncul, jujur ya gue agak sedikit kecewa karena cameo Wonder Woman sudah dibongkar secara resmi oleh Warner Bros di dalam trailernya, sehingga ketika karakter ini muncul maka kurang ada efek kejutannya. Well, untungnya teman-teman, Wonder Woman kali ini memegang peran cukup penting bagi ceritanya dan tentunya berbeda dengan cameo dari Henry Cavill di Black Adam. Sequel Shazam kali ini bisa dibilang tampil dengan kemasan bombastis dari sisi efek visual karena menggabungkan antara fantasi Harry Potter lalu juga latar pertarungan di bangunan yang bisa dibilang agak mirip dengan Inception, meskipun pada beberapa bagian memang masih ada yang kurang natural. Sementara itu dari sisi cerita sebenarnya cenderung biasa aja karena masih menampilkan konflik batin anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa saat menjadi superhero, sehingga berakibat pada beberapa keputusan ceroboh, emosional, dan juga sesekali diselipkan humor yang agak garing di awal, meskipun cukup kocak di menjelang ending ceritanya. Nah, walaupun ceritanya biasa aja, tetapi karena ini sebenarnya pertarungan antara remaja melawan antagonis berkekuatan dewa dan sudah lebih berpengalaman, maka hambatan atau tantangan yang mereka hadapi pun gak semudah rencana awalnya. By the way, ngomongin soal remaja yang terjebak di tubuh orang dewasa, entah mengapa akting dari Zachary Levi sebagai Shazam dewasa masih seperti film yang pertama, yaitu dia lebih kekanak-kanakan kalau dibandingkan dengan karakter Billy Batson remaja yang lebih kalem dan malah lebih dewasa ketika diperankan oleh Asher Angel. So, untuk itu pada beberapa momen karakter Shazam pun terlihat agak kurang bersinergi teman-teman. Oh iya, meskipun ini adalah film yang kedua, tetapi kalau kalian belum nonton film yang pertama maka nggak perlu khawatir karena ada beberapa flashback yang menjelaskan keterkaitan dengan plot ceritanya. Secara keseluruhan, film Shazam! Fury of the Gods sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dari sisi cerita. Meskipun demikian, yang sangat gue sayangkan adalah trailernya yang hampir menspoiler mayoritas bagian penting dari plot cerita inti, lalu siapa antagonis, dan seperti apa kekuatan mereka, hingga cameo karakter lain seperti Wonder Woman. So, dengan demikian, maka gue pun kurang merasakan efek kejutan ketika menonton filmnya. Dari skala 1 sampai 100, maka gue memberikan nilai 70 untuk sequel Shazam kali ini. Nah, sekarang silakan tulis pendapat kalian soal masih pantaskah Shazam dipertahankan di dalam DC Universe. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan review film seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.